Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baitul Mal, jumpa lagi dengan saya Juliani di podcast Baitul Mal Aceh. Baik, hari ini kita kedatangan tamu dari BMK Kota Banda Aceh. BMK Banda Aceh dengan Kak Mauada ya. Kita kabar dulu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Baik. Kak Mauada ini salah satu tenaga profesional di BMK Banda Aceh. Baik, Kak Mauada gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Oke Kak, kita sudah tahu bersama bahwa menjadi amil itu jadi butuh proses ya. Nah, kita mau tahu seberapa lama sih Kakak sudah berada di Baitul Mal menjadi amil itu? Ya, kalau bekerja mungkin untuk kategori AMIL masih baru ya. Saya kira saya baru bekerja 3 tahun. Insya Allah Oktober ini pas 3 tahun ya. 3 tahun. Jadi belum terlalu lama. Tapi sudah lumayan ya, karena sudah lewat 1 tahun ya. Ya, sudah melalui 1 tahun. Oke Kak, jadi selama di Baitul Mal atau posisi apa saja sudah Kakak jabat di Aceh? Kalau misalkan posisi di sini banyak merangkap ya. Yang pertama tenaga profesional yang tugas pokok utamanya itu adalah mengumpulkan zakat, kemudian juga mendistribusikan zakat. Dan saya juga punya tugas tambahan karena dasar background pendidikan di jurnalisme. Jadi saya juga punya tugas tambahan ya untuk membuat berita, kemudian juga untuk mengelola sosial media dan juga media-media komunikasi yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jadi luar biasa ya, tugasnya itu banyak banget ya. Lumayan. Tapi karena dalam berusaha membantu umatnya dengan harta umat enggak, jadi semua dilakukan dengan senang hati pasti ya. Iya. Oke, Kak, selama di Baitul Mal, Kak mau ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Bagaimana sih perasaannya ketika mengelola banyak kerjaan seperti itu? Pertama perasaan saya adalah sedikit shock ya. Karena sebelumnya saya pekerjaan itu akademisi di kampus. Jadi saya pernah mengajar di Unsyah, kebetulan di jurusan ilmu komunikasi. Jadi kalau misalkan ngajar dosen tuh, dosen membantu sih asisten dosen. Nah itu pekerjaannya lebih kepada mengajar anak-anak di kelas. Kemudian nanti mungkin ada menulis, membuat penelitian, membuat publikasi. Tapi kalau untuk hal-hal teknis itu saya memang sama sekali belum pernah ya. Kalaupun harus berjumpa dengan orang, itu adalah mahasiswa, teman-teman dosen yang notabene memang kalau boleh kita katakan sefrekuensi lah atau punya punya background ilmu yang sama, jadi lebih mudah ketika berkomunikasi. Nah jadi ketika di Baitul Mal itu jujur ya sangat shock dengan barangkali kultur kerjanya, karena memang bekerja di kampus dengan bekerja di kantor pemerintahan itu sangat berbeda sekali ya. Di mana bahwa orang-orang yang ada di pemerintahan itu lebih heterogen. Jadi mereka bermacam-macam dari segi usia, kemudian pendidikan. Belum lagi kita juga harus menyumpai mustahik yang juga notabene kebanyakan ya mereka itu banyak yang enggak sekolah gitu ya. Jadi menyesuaikannya itu memang butuh waktu, itu yang pertama sekali ya. Namun kemudian seiring waktu saya belajar bahwa saya percaya bahwa dimanapun kita berada kita juga harus menempatkan diri dan juga harus belajar untuk berkomunikasi dengan baik ya. Kebetulan ilmu komunikasi jurusan saya, jadi memang betul-betul teori itu benar-benar saya praktekkan di lapangan. Bahkan merambah lagi ke komunikasi media. Ya awalnya saya hanya mengajar, saya hanya memberikan pengajaran kepada anak-anak bahwa teorinya seperti ini. Tahu-taunya saya harus terjun langsung ke lapangan. Ini juga merupakan sebuah tantangan yang baru bagi saya. Namun alhamdulillah hal-hal seperti itu hanya saya rasakan di awal-awal tahun bekerja saja. Beriring atau seiringnya berjalannya waktu, akhirnya sudah nyaman dengan pekerjaan itu. Dan saya merasa ada sesuatu yang membanggakan di dalam hati saya ya. Mungkin memang secara status sosial bekerja di pemerintahan dibandingkan bekerja di kampus itu tidak lebih bagus mungkin dari mata masyarakat. Mungkin masyarakat berpikir, waduh kok kuliahnya udah jauh-jauh, tempat kerja di kampus, kok akhirnya terjunnya ke Baitul Mal pula gitu kan. Tapi sesuai dengan moto hidup saya tuh selalu ingin menjadi orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain.
Ya, meskipun memang kita hanya sebagai perantara ketika kita menyalurkan zakat ya, atau juga titipan dari Pak Muzaki. Namun di situ juga ada rasa kebahagiaan tersendiri ketika saya mengantarkan bantuan berupa zakat, lalu mendistribusikan zakat itu ketika melihat mustahik menunggu, lalu mereka alhamdulillah akhirnya sampai juga, sudah lama saya tunggu. Jadi melihat kebahagiaan mereka itu menular kebahagiaan di saya. Meskipun saya hanya sebagai perantara di situ. Lalu kemudian juga ketika saya mendatangi Muzaki, ketika mereka akhirnya percaya kepada Baitul Mal melalui lisan saya, ketika saya mengajak mereka, ayo Pak, Bu, kita berzakat, banyak sekali yang bisa kita bantu. Itu juga menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Wah, memenangkan hati orang tuh ternyata juga gampang-gampang sulit seperti itu. Oke, jadi selama proses nih berinteraksi dengan Muzaki, dengan Mustahik, kira-kira apa sih pengalaman yang paling berkesan nih kamu ada? Kalau yang paling berkesan bagi saya tuh yang pertama tuh saya ingat ya, ada satu orang mustahik ya. Saya karena mungkin memang kita berada di kota Banda Aceh yang notabene masyarakatnya sudah lebih lebih mapan ya dibandingkan daerah lain. Saya terkejut ketika saya ke daerah agak pinggiran Banda Aceh itu, ternyata masih banyak sekali masyarakat yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Jadi waktu itu ada satu orang fakir uzur. Waktu itu kami membagikan fakir uzur. Kebetulan juga yang menariknya, saya juga bekerja bersama suami di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jumpanya juga di sana, Cinlok juga di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Alhamdulillah juga satu tempat. Jadi di situ saya berinisiatif, Kak. Saya videokan. Ini menarik menurut saya. Jadi Bapak itu sudah sangat tua renta, mungkin umurnya sekitar 80 tahun ke atas barangkali. Namun beliau itu tidak tidur di rumah yang layak. Jadi beliau itu dibuatkan rumah seperti gubuk di samping rumah anaknya. Ini sangat mengirit hati saya. Dan ketika kami membagikan uzur itu, kami tidak pernah bertemu dengan anak beliau. Jadi tidak pernah bisa kami konfirmasi mengapa orang tuanya itu ditempatkan di tempat yang tidak layak. Jadi tempatnya itu bukan rumah ya, lebih ke bilik. Jadi bilik hanya dengan satu tempat tidur kayu. Maaf, beliau di situ buang air besar, beliau di situ buang air kecil ya, dan di situ beliau makan. Jadi memang sudah tidak berdaya lagi Bapak itu. Itu sangat mengirit hati saya waktu itu. Saya tanya kepada perangkat desa, mereka mengatakan bahwa memang selalu dibersihkan. Memang iya, ketika kami datang kondisinya bersih karena tidak bau pesing atau segala macam ya. Tapi menurut saya pribadi itu sangat mengenakkan ya, karena harusnya sebagai anak kita itulah tiket surga kita ya, makanya itulah amanah yang menurut saya itu tuh paling luar biasa dari Allah ketika kita masih punya orang tua, kemudian Allah juga mengizinkan kita untuk merawatnya. Dan saya memvideokan kebetulan Kak ya, jadi saya videokan, saya berinisiatif, saya masukkan TikTok. Jadi waktu itu kebetulan saya juga mencoba-coba sebenarnya sosial media itu saya kalau dibilang paham, tapi bukan pengguna aktif yang suka joget-joget itu bukan. Saya cuma tahu dan orang suka mengamati, hanya melihat tren. Saya pikir bagaimana kalau ini saya videokan, lalu kemudian saya buat narasi yang sedemikian rupa, saya upload nih ke TikTok gitu kan. Lalu benar saja, saya buat cerita sedemikian rupa, di situ bintangnya suami saya sebagai orang yang ngerekam dengan inisiatif saya sendiri. Kemudian saya upload, itu mencapai puluhan ribu orang, bahkan ratusan orang yang sudah melihat ya, yang sudah melihat video itu. Saya juga kaget karena kami baru merintis TikTok dan punya viewer sebanyak itu tuh saya kaget. Rupanya masyarakat kita tuh butuh informasi yang seperti itu. Masyarakat kita tuh butuh melihat realnya mustahik itu seperti apa. Mereka tuh kita kan kalau datang ke lapangan, ayo lah Bu berzakat, ini kita bantu, tapi mereka tidak tahu benar nggak ya orang yang ngomong, jangan-jangan mereka cuman marketing aja kayak sales-sales yang lain gitu. Tapi ketika kita suguhkan dengan realnya kehidupan mustahik, mereka tersentuh. Dan yang sangat saya di luar dugaan saya tuh Kak ya, ternyata ada satu orang yang mengirimkan infak ketika bulan puasa khusus untuk Bapak itu. Jadi kebetulan saya juga punya koneksi dengan teman-teman di keuangan. Mereka meng-track setiap infak yang masuk melalui rekening itu. Lalu
dia menyampaikan kepada saya, kebetulan dia tahu saya yang upload, dia bilang, "Kak, ini ada yang berdonasi, tapi khusus untuk Bapak yang Kakak upload di TikTok," katanya. Di keterangannya itu, "Ini tolong sampaikan infak saya kepada Bapak yang di TikTok," gitu. Nah, terus saya merasa berhasil satu sisi, meskipun memang belum besar sekali keberhasilannya, tapi menurut saya, wah, ini sesuatu yang menarik nih. Kalau misalkan terus-terusan saya up seperti ini, maka orang-orang juga akan terus bisa melihat ini progres kita, bahwa kita bekerja loh, meskipun kita di pemerintah dengan uang zakat, tapi kita betul-betul amanah loh. Dan itulah yang mungkin menjadi sangat berkesan ya. Jadi saya merasa sedikit berhasil lah ya, bolehlah sedikit mengapresiasi dirinya, mengapresiasi diri sendiri dengan itu, gitu Kak. Jadi luar biasa ya, jadi susah senang bahkan sampai nemu cinta ya. Itu, Wak. Iya. Nah baik, kamu ada itu berarti bagian dari inovasi yang dilakukan untuk memudahkan kerjaan atau ada inovasi lain yang dilakukan? Kalau menurut saya, bagi saya pribadi ya, karena memang juga ditugaskan untuk mengelola media komunikasi, itu merupakan salah satu inovasi. Karena begini, berbicara mengenai inovasi, kita juga harus melihat real fasilitas kerja yang disediakan. Karena kita mau punya ide sebesar apapun, ketika tidak didukung oleh fasilitas yang memadai, menurut saya ini juga akan sedikit sulit. Jadi, namun saya pribadi, saya berprinsip seperti ini, jika kita bisa memulai dari hal yang kecil, mengapa kita harus terus menuntut hal yang besar? Karena memang kita paham bahwa pemerintah kita ini mungkin juga harus real diketahui oleh orang-orang menurut saya ya, bahwa tidak segampang itu untuk bisa mencairkan uang gitu. Bukan berarti, oh kan pemerintah banyak zakat, iya, tapi kita tidak pakai zakat itu untuk membeli fasilitas di kantor kita. Karena memang zakat, infak, sedekah itu real, benar-benar disalurkan untuk mustahik, sedikit pun bahkan tidak diambil untuk para pekerja amil ini ya. Dan itu saya melihat di kantor memang agak sedikit minim fasilitasnya seperti komputer, bahkan saya tidak punya komputer. Kemudian misalkan alat kerja seperti motor, saya pakai motor sendiri. Bahkan HP, waktu itu saya masih pakai HP yang kecil lah, HP iPhone man gitu kan. Akhirnya saya berinisiatif, saya bilang sama suami saya tidak bisa bekerja seperti ini. Biarlah kantor tidak memberikan fasilitas apapun karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Saya berinisiatif sendiri untuk membeli HP yang lebih bagus. Kemudian saya pikir, oh sekarang zamannya sosial media. Orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu di HP sekarang ya. Sekarang bahkan kita melakukan pembayaran di HP, kita berbelanja di HP, semua itu di HP. Dan saya pikir, apa salahnya kalau saya berinovasi dari HP? Saya pikir seperti itu. Dan akhirnya itulah yang membuat saya terdorong untuk membuat video-video atau membuat postingan-postingan. Dan setiap postingan-postingan itu selalu saya update. Entahkah itu penyaluran, entahkah itu pengumpulan, selalu saya update gitu. Meskipun kadang-kadang gajinya belum masuk gitu. Tapi saya berkorban, oh pakai duit sendiri dulu nih, nggak apa-apa. Yang penting masyarakat ini tahu bahwa banyak orang yang bisa dia bantu melalui lembaga kita gitu ya. Jadi karena Kak, ketika saya di lapangan dan juga pengalaman, kalau kita memberi bantuan itu semua orang senang Kak. Tapi ketika kita mencari, apalagi yang dinamakan uang ya, itu agak susah keluar. Jadi kalau misalkan kita datang gitu kan, saya bilang assalamualaikum, saya dari Baitul Mal, itu orang langsung Hana owner gitu. Kalau misalnya kita ke tempat-tempat apa ya, usaha, ke kafe atau ke toko-toko yang agak besar, nggak ada ownernya. Ternyata itu ownernya gitu kan. Jadi kami selalu bilang, kami di sini tidak meminta zakat secara langsung, tapi mungkin Bapak sudah sampai nisa, berapa yang Bapak bisa salurkan, Bapak salurkan ke kami. Ya kalau tidak dalam bentuk zakat, mungkin belum sampai nisa, Bapak salurkan infak gitu ya. Mereka selalu menolak karena mereka ini opini yang selalu keluar, yang selalu saya dengar Kak ya. Untuk apa kita menyalurkan zakat di pemerintah? Nggak amanah tuh, kan dikasih yang dekat-dekat aja. Kan dikasih sama yang dekat-dekat sama kecil aja, atau harus ada orang dalam. Ini sangat sering saya temukan. Oleh karena itu sepertinya lisan saya tidak memadai untuk membuat mereka yakin tentang itu. Makanya akhirnya saya pikir, oh harus ada sesuatu yang kita tampilkan. Jadi nggak perlu repot-repot lagi Kak, kita bawa brosur. Bu, lihat, brosur itu kan bisa bohong.
orang berpikir alah itu paling akal-akalan aja, foto bisa direkayasa sih. Tapi kan ketika video nggak bisa, maka mereka bisa melacak. Waktu video itu viral, banyak sekali yang bertanya, Kak, di mana lokasinya? Kak, di mana lokasinya? Tapi saya sebagai pekerja yang juga, kami kan juga berkoordinasi dengan kampung-kampung. Seandainya saya buka informasi itu, kan ini juga akan menjadi sebuah masalah nantinya. Karena kan video itu kan hanya cuplikan yang sangat singkat. Kita kan tidak tahu seberapa banyak mungkin yang udah dilakukan sebelum kami gitu kan. Maka saya juga merahasiakan itu. Baik. Jadi banyak ya pengalaman yang sudah dirasakan ya. Intinya kalau dalam bumbu-bumbu saya sudah jelas semua ada ya. Ada barang semua ada ya. Benar. Ya baik ya Kak, ada nggak apa sih sebenarnya yang ingin Kakak sampaikan? Harapan apa sih yang ingin Kakak sampaikan kepada ya Mustahik atau Muzaki, atau terutama Muzaki juga ya, yang mungkin masih menganggap pemerintah ini nggak menyalurkan dengan yang tepat. Tapi juga nggak untuk mungkin ada apakah mereka yang nggak di pemerintah menyalurkan tepat? Betul. Apa sih harapannya ingin Kakak sampaikan? Kalau berbicara harapan, harapan saya sama ya, seperti saya kalau turun ke lapangan atau bertemu sama orang-orang yang saya kenal, bahwa berzakatlah di lembaga pemerintah, karena memang lembaga pemerintah ini yang pertama lebih transparan tentang keuangannya, karena kita diaudit. Uang yang masuk ke kita itu tidak serta-merta langsung kita salurkan. Setelah disalurkan pun itu akan ada pertanggungjawabannya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang paling penting yang harus diketahui oleh masyarakat, bahwa berzakat di lembaga pemerintah ini akan lebih banyak mencakup orang yang bisa kita bantu. Karena zakat sendiri itu punya 8 asnaf. Jadi kalau misalkan barangkali para muzaki ini sering berzakat di kampung, barangkali yang bisa dibantu hanya fakir atau miskin gitu ya. Tapi kalau misalkan di Baitul Mal, di lembaga pemerintah tentunya, kita bisa juga menjangkau mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam misalnya. Kemudian kita juga bisa menjangkau orang-orang yang kesulitan, misalkan mereka dari kampung mau berobat di Banda Aceh, tapi tidak punya ongkos untuk pulang. Nah, kita juga bisa bantu. Atau mungkin ada yang bangkrut, sama sekali sudah tidak punya harapan lagi untuk bangkit. Nah, Baitul Mal juga bisa membantu lewat senif garinnya. Atau mungkin ada pengajian di kampung, ibu-ibu majelis taklim segala macam, itu juga bisa kita bantu melalui jalur senif fisabilillah. Jadi memang zakat Anda, infak atau sedekah yang masuk di Baitul Mal ini akan sangat meluas cakupannya. Jadi barangkali sedikit yang kita berikan, tapi manfaatnya akan sangat banyak. Itu aja Kak. Iya, gini kamu. Nah, luar biasa sekali ya. Kita juga berterima kasih karena kalau Anda dalam kondisi sedang bekerja juga, tidak meluangkan waktu bisa sharing bersama sahabat Baitul Mal. Semoga apa yang dilakukan selama ini, pengorbanan pribadi demi umat, ini berbalas di akhirat insyaallah ya. Baik, sahabat Baitul Mal, itulah bincang-bincang singkat kita bersama kamu Adan, salah satu tenaga profesional BMK Banda Aceh. Insyaallah lain waktu kita jumpa lagi di podcast. Sampai jumpa, saya Juliani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.